pernyataan iman kami pagi hari ini Tuhan. Ini deklarasi iman kami. Sekali Yesus, tetap Yesus dalam hidup kami. Apapun boleh terjadi, badai, masalah, pergumulan boleh terjadi, tapi kami tetap berkata hari ini, sekali Yesus, tetap Yesus dalam hidup kami. Engkau tidak tergantikan Tuhan. Engkau tidak tergantikan. Hanya Yesus bagian yang terbaik dalam hidup kami. Kami mau berkatakan pagi hari ini, betapa kami mengasihi dan mencintai Engkau Tuhan. Amin. Kami sangat mengasihi Tuhan, sangat mencintai Tuhan. Karena kami sudah merasakan kasih-Mu yang dahsyat atas hidup kami. Bagaimana Kau menolong kami, meluputkan kami, bagaimana Kau mengangkat kehidupan kami Tuhan. Bagaimana Kau memulihkan keadaan kami, Engkau menguatkan kami. Saat orang-orang meninggalkan kami, Kau tetap ada buat kami Tuhan. Betapa kami mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Saat orang-orang menyakiti kami, Kau datang memeluk hati kami Tuhan. Kau membebat luka setiap hati kami Tuhan Yesus. Biarlah pagi hari ini setiap mata kami terfokus hanya kepada Tuhan. Hati kami selalu terkoneksi dengan Tuhan. Dan tangan kami selalu terangkat kepada Tuhan. Tidak ada yang terbaik, bagian yang terbaik dalam hidup kami selain kami duduk diam di bawah kaki Tuhan mendengar firman Tuhan pagi hari ini. Kami mau duduk diam dan kami percaya setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan itu semua menguatkan kami, meneguhkan kami, membangkitkan roh kami. Amin. Membuat kami semakin mengenal Kristus dalam hidup kami, membuat kami semakin serupa dengan Tuhan. Thank you Jesus. Dalam hadirat-Mu Kau memulihkan keadaan kami Tuhan. Dan kami pulang dari tempat ini, hidup kami berubah, kami berbeda dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu yang gak ada apa-apa ini Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya. Dalam pengurapan itu mengajari kami. Buka telinga kami, mata kami, hati pikiran kami, dan lembutkan setiap hati kami pagi hari ini. Di dalam nama Yesus. Yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan. Katakan amin. Katakan haleluya. Tunjuk kiri kananmu, katakan Tuhan Yesus baik buat engkau. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Salam. Apa kabarnya? Siapa kabar luar biasa? Saya ingin melihat tangan-tangan yang terangkat. Siapa yang berkata Tuhan Yesus baik? Siapa yang merasakan Tuhan Yesus itu baik? Amin. Berikan tepuk tangan kepada Tuhan Saudara. Katakan haleluya. Ya tentunya saya mengucap syukur buat Tuhan Yesus karena sudah memberikan kesempatan buat saya untuk menyampaikan firman Tuhan tempat ini. Dan melalui Pak Gembala, Pak Pendeta Irwan Nembarita, dan ditemani Pak Boyke dan Pak Leo Stinjak. Mereka saya kenal. Ya. Jadi perkenalkan, nama saya Daniel Rikolas Abednego Hasibuan. Namanya panjang Saudara. Percayalah bukan saya buat namanya karena bapak saya ngasih nama itu. Panjang namanya. Ya. Anak saya 2, istri saya 1. Saya mengembalakan jemaat Tuhan oleh anugerah Tuhan di GBI LCC, Light City Church, di dekat Terminal Bekasi Saudara. Saya ada di bawah pengembalaan, di bawah pembinaan dari Pak Timotius Hardono, CK5. Ya, Saudara ya, itu aja perkenalan singkat buat kita pagi hari ini. Ya hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan tentang dasar kehidupan yang kuat. Katakan bersama-sama dengan saya, dasar kehidupan yang kuat. Bapak Ibu, tidak ada sesuatu yang pasti selama hidup kita di bumi ini. Benar ya? Nggak ada yang pasti. Nggak ada yang pasti selama kita hidup di dunia ini. Ya, nggak ada yang pasti, Saudara. Segala sesuatu bisa berubah dengan cepat. Tidak terprediksi, Saudara ya. Berubah dengan cepat dan tidak terprediksi, Saudara ya. Satu-satu yang pasti di dunia ini, maka kita sering dengar orang berkata, yang pasti cuma apa? Ketidakpastian itu yang pasti. Benar apa tidak? Nggak ada yang pasti. Saudara kalau coba lihat buka mata saudara, dan kita jujur, keadaan bangsa kita pun tidak baik-baik saja. Benar nggak? Benar nggak Saudara? Kalau kita mau jujur, kita buka mata kita jujur, keadaan bangsa kita sedang tidak baik-baik saja. Sebentar berubah, sebentar berubah dan tidak terprediksi Saudara. Ya Saudara ya. Saya tidak bicara tentang keselamatan. Saya percaya setiap orang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya pribadi, menjaga hidup dalam kekudusan dan kebenaran Tuhan, pasti diselamatkan. Kata amin. Saya nggak bicara itu, tapi saya bicara tentang ini Saudara. Bicara tentang kondisi kehidupan kita dalam dunia yang fana ini. Ya. Saya sedang bicara ini, bukan bicara tentang keselamatan Saudara.
Ketidakpastian yang saya maksud adalah bahwa kita selama di dunia ini, apapun bisa terjadi. Benar enggak? Amin. Hari ini kita tertawa, nanti pulang gereja kita bisa nangis. Benar enggak? Hari kita sukacita, baru olahraga, besok-besok sudah dipanggil Tuhan. Benar enggak saudara? Segala sesuatu bisa terjadi. Ya. Dan tidak ada yang bisa prediksi itu saudara. Hari ini kita kenyang dengan kelimpahan, hari kita mungkin punya berkat yang besar, yang luar biasa. Besok kita bisa diizinkan Tuhan kekurangan. Katakan haleluya. Hari kita bisa sehat, besok bisa-bisa kita sakit. Jadi saya bicara tentang kondisi kita hari-hari yang tidak pasti saudara. Nah Bapak Ibu, dalam hidup yang serba tidak pasti seperti inilah kita dituntut kita untuk bisa kita siap sedia dalam segala hal. Ya. Harus bisa siap sedia, harus bisa menjadi orang Kristen yang kuat, yang tangguh dalam kehidupan, menghadapi kehidupan kita. Kita nggak tahu saudara ya, tantangan 10 tahun yang lalu sama 15 tahun yang lalu beda sama tantangan sekarang sampai ke depan. Beda saudara. Nah menghadapi tantangan di depan kita ini dibutuhkan namanya kita punya dasar, punya pondasi yang kuat. Amin. Kita nggak tahu. Kalau saudara lihat, saya sering ngobrol sama orang-orang, mereka pada berteriak semuanya. Berteriak. Bukan hanya orang-orang tidak mengenal Tuhan, tapi orang-orang dalam Tuhan yang melayani pun juga berteriak. Aduh Pak, tahun ini tahun yang susah, sulit tahun ini. Ada tiba-tiba bekerja dengan baik, udah puluhan tahun dipecat, di PHK, dirumahkan. Kondisi yang sulit, saudara. Nah, dibutuhkan namanya supaya kita menjadi orang Kristen yang tangguh, yang kuat. Dibutuhkan namanya dasar yang kuat. Katakan dasar yang kuat. Kita harus berdiri dasar yang kuat itu, saudara. Katakan amin. Nah, Bapak Ibu, 3 hal yang perlu kita perhatikan pagi hari ini menjadi membangun dasar yang kuat dalam kehidupan kita untuk menghadapi tantangan, masalah, pergumulan yang kita alami. Yang pertama kita buka di Ibrani 11 ayat 1 saudara. Ibrani 11 ayat 1. Saya yakin setiap kita sudah sering baca ayat ini. Ibrani 11 ayat 1. Oke, 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Apa yang kau harapkan, apa yang kau butuhkan, dasarnya iman. Katakan amin. Segala sesuatu kata firman Tuhan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Yang pertama, supaya kita kuat dalam hidup ini, supaya kita tidak tergerus dengan arus dunia, masalah pergumulan kita. Dan orang banyak hari cenderung meninggalkan Yesus karena masalah pergumulan hidupnya. Yang pertama adalah iman, saudara. Hal yang pertama yang kita perlu agar hidup kita kuat, sehingga kita siap dalam keadaan, dalam segala hal adalah kita harus punya iman. Katakan iman. Ini dasar yang pertama, iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Apa yang saudara harapkan hari-hari ini? Punya dasar iman yang kuat dalam Tuhan. Katakan amin saudara. Nah firman Tuhan sendiri mengatakan bahwa iman adalah pondasi. Gedung ini sampai lantai berapa Pak? 2, 3. Dengan iman. Dengan iman. Lantai 4 dengan iman. Nanti pakai lift dengan iman. Ya. Gedung ini bisa sampai lantai 2, lantai 3 karena punya pondasi yang kuat ke dalam. Benar enggak saudara? Pondasinya ke dalam dikeruk dengan kuat. Nah kita dalam kehidupan kita perlu bangun pondasi yang kuat. Yaitu apa? Iman kita kepada Tuhan. Mungkin hidup kita sedang mengalami badai hari ini. Siapa yang mengalami badai masalah hari ini? Yang mengalami pergumulan, persoalan, coba angkat tangannya. Cuman saya aja ya. Yang lain enggak ya? Yang lain enggak Pak. Coba colek ke rekan yang tanya, kamu punya masalah enggak? Coba tanya. Cuman saya aja. Percayalah pendeta gembala banyak masalahnya saudara. Ya. Mungkin hidup kita sedang mengalami badai hari-hari ini. Mengalami persoalan hari-hari ini saudara. Mengalami pergumulan yang berat, cukup berat hari-hari ini. Dan hampir membuat kita menyerah. Tapi dengar baik, selama kita masih punya iman, maka kita kuat menghadapi badai persoalan yang kita alami. Katakan amin. Selama kita punya iman kepada Kristus, apapun masalah dalam hidup kita akan tetap kuat. Makanya kita sebagai orang Kristen perlu bangun iman. Dasarnya harus benar dulu. Banyak orang meninggalkan Tuhan hari-hari ini karena imannya nggak kuat. Imannya nggak kuat.
Dasarnya nggak kuat, pondasinya nggak kuat. Begitu ada badai, ada masalah, persoalan, langsung tergerus habis hidupnya. Dan saya berdoa pagi hari ini, jemaat GBI Bumi Anggrek, jemaat-jemaat yang luar biasa, punya iman yang luar biasa. Katakan amin. Saya teringat ada kisah di kisah Markus 5, saudara ya. Markus 5, 25 sampai 34, seorang perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun. Berapa tahun? Saya mau tanya, 12 tahun itu sebentar apa lama? Lama 12 tahun, saudara. Itu besaran dari kecil sampai SD itu. 12 tahun mengalami pendarahan. Alkitab berkata semua harta kekayaannya habis, semua dia jual. Nggak ada sisa, habis. Dia sudah pergi ke tabib. Mungkin sekarang tuh dokter spesialis ke Pineng kali begitu, saudara ya. Tapi Alkitab katakan penyakitnya nggak makin baik, makin parah. Saudara. Tapi satu waktu dia melihat Yesus. Yesus datang bergolong-golongan, berbondong-bondong, dia melihat Yesus. Dia duduk di pinggir jalan. Dia lihat Yesus. Dia sudah pernah dengar tentang Yesus. Yesus, orang-orang berbondong-bondong seperti itu. Dia katakan, singkat kata dikatakan apa? Asalku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Dengan semua tenaga yang dia punya, kekuatan tersisa yang dia punya, bayangin 12 tahun saudara, itu oleh pendarahan, darah yang keluar. Dan itu ditinggalkan sama keluarga, kenapa? Najis. Gak ada yang mendekat sama dia, dulu atau kaya. Kalau kita kaya orang mau dekat sama kita kan? Benar gak Pak? Kalau kita punya uang, orang suka dekat sama kita Pak. Tapi waktu gak punya uang, siapa lu? Gak kenal gua. Nah seperti ini nih, gak ada yang mau dekat sama dia. Satu kali dia Yesus lewat. Dia katakan asalku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Waktu dia mendekati Yesus dengan kekuatan yang dia punya, dia mungkin berdiri sebentar, terseok-seok, terus di hadapan banyak orang, dia jamah jubah Yesus. Nah seketika itu Alkitab katakan apa? Dia sembuh. Iman seperti ini yang Tuhan mau dari kita. Katakan amin. Seberapa sulit pun hidupmu hari-hari ini, seberapa banyak pun badai yang menerpa engkau, seberapa besar persoalan kau alami hari ini, punya iman seperti ini saudara. Pokoknya aku tahu dan percaya Tuhan pasti memulihkanku. Itu iman. Aku gak peduli apa kata orang. Aku percaya aku pasti dipulihkan. Aku percaya pasti rumah tanggaku dipulihkan. Itu iman. Iman yang gak berhenti hanya mengasihi diri sendiri. Ya, perempuan yang ini 12 tahun ini, dia percaya Tuhan pasti bisa sembuhkan dia. Asalku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Iman seperti ini yang Tuhan mau kita hari-hari ini saudara. Katakan amin. Amin saudara. Iman yang membawa kita melihat dan mengalami mukjizat dan kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Iman yang membawa kita bangkit dari keterpurukan kita saudara. Iman yang tidak menyerah kepada keadaan. Jangan pernah menyerah kepada keadaan. Katakan amin. Jangan pernah menyerah. Tuhan gak mau kita menjadi orang Kristen yang lembek saudara. Setiap masalah persoalan yang kita alami, itu Tuhan izinkan untuk melatih iman kita. Amin. Jangan mundur dari Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Satu kali saya punya jemaat, seorang ibu, dulu rajin beribadah. Satu kali saya antar anak saya, karena anak saya sama-sama sekolah sama dia. Saya salam dia, salam Bu, apa kabar? Baik Pak. Kemana nih gak pernah datang ibadah? Udah lama. Ya Pak, saya kecewa sama Tuhan. Kenapa Ibu kecewa sama Tuhan? Saya berdoa, saya datang ke gereja, tapi kok masalah saya belum selesai. Saya kecewa sama Tuhan Pak. Saya bilang sama dia, Bu, Ibu kecewa sama Tuhan, gak ada gunanya. Kita nih orang yang butuh Tuhan. Amin. Kita orang yang perlu Tuhan. Ibu kecewa, salah. Gak boleh kecewa sama Tuhan. Saya doakan dia, saya kuatkan dia. Minggu depan datang gereja, enggak datang juga saudara. Tapi saya ketemu tiap minggu, saya sapa dia, saya senyum sama dia, saya kuatkan dia. Ya. Nah orang-orang seperti ini perlu dikuatkan saudara, supaya mereka punya iman percaya kepada Tuhan. Katakan amin. Amin saudara. Keadaan hidup kita boleh berubah. Kondisi saudara boleh berubah. Persoalan dan pergumulan boleh saja datang silih berganti saudara. Tapi selama kita punya iman, maka kita akan selalu mengalami kemenangan. Amin. Katakan amin. Selama saudara punya iman, kemenangan jadi milik saudara. Katakan haleluya. Enggak peduli seberapa berat beban hidupmu saudara. Selama engkau masih punya iman kepada Tuhan Yesus, percayalah dia pasti akan menolong engkau. Pasti akan menolong. Katakan kiri kananmu, Tuhan pasti menolong engkau. Jangan cuman ngomong saudara, ngomong. Tuhan pasti menolong engkau. Jangan cuma gitu-gitu dong, ayo ngomong. Kata-kata itu menguatkan, amin.
Haleluya. Iman yang besar itu sanggup memindahkan gunung. Tapi iman yang benar, walaupun masalahmu, persoalan belum selesai, kau tetap percaya Tuhan pasti pegang kendali atas hidupmu. Amin, saudara. Main IG dong. Satu lagu yang memberkati saya hari-hari. Jadi lagu sedang luar biasa. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Yes, kami percaya kepadamu Tuhan. Yes, rencana-Mu indah dalam hidup kami. Pribadimu, iman yang aku pegang. Amin saudara, amin. Punya iman, pegang pada janjinya, dia setia kok. Rencananya indah. Tinggal tunggu waktu saudara, tinggal tunggu waktu. Dia sanggup kok saudara. Engkau bisa saja kehilangan segala sesuatu, tapi jangan pernah kehilangan kepercayaan pada Tuhan. Engkau boleh kehilangan sesuatu, tapi jangan pernah hilang kepercayaan pada Tuhan. Amin saudara. Mungkin saudara kehilangan segala sesuatu, tapi jika engkau punya iman, maka Tuhan bisa memulihkan keadaanmu. Amin saudara. Tapi jika engkau punya segala sesuatu, tapi enggak punya iman, kau kehilangan segala sesuatu. Kau kehilangan segalanya. Kau boleh punya segalanya, tapi kalau enggak punya iman, kau kehilangan segalanya. Bisa nangkap saudara? Bisa nangkap? Pastikan iman kita hari-hari ini kepada Yesus. Yang kedua, dasar yang kedua. Yang pertama di iman, yang kedua saudara. Kita buka Ibrani 6 ayat 19. Ini tinggal 14 lagi Pak waktunya. Hah? Belum. Ibrani 6, 19. Oke. 1, 2, 3. Pengharapan itulah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Yang kedua saudara, pondasi yang kedua, dasar yang kedua. Yang pertama iman, yang kedua adalah pengharapan. Katakan pengharapan. Katakan kiri kananmu, pengharapan. Hal yang kedua yang kita miliki itu siap menghadapi tantangan depan saudara. Masalah yang kita alami, supaya kita menjadi orang Kristen yang punya dasar yang kuat, pondasi yang kuat. Dalam keadaan saudara, dalam segala keadaan, kita punya namanya pengharapan. Katakan amin. Firman Tuhan katakan pengharapan itu seperti sauh. Sauh itu jangkar saudara. Ya. Saya pernah, bapak saya kapten kapal, nakoda kapal saudara. Saya pernah ikut belajar sama dia hampir 2 tahun. Jadi waktu kapal jangkar itu dilepaskan, waktu kapal itu sedang berlabuh di tengah laut. Bukan sedang bersandar di dermaga, dia gak perlu butuh jangkar. Tapi waktu di tengah laut, berlabuh. Begitu kapten yang ngomong, nakoda yang ngomong gini, lepaskan jangkar, lego jangkar, begitu. Maka petugasnya akan pukul pinnya, lepaskan pinnya, dan jangkar akan terus sampai ke dasar laut yang dalam. Nah waktu sampai di tempat yang tepat dia, jangkarnya, kapal ini rantai akan tegang, dan kapalnya tidak akan kemana-mana. Mau badai, mau ombak, mau topan, dia tetap di situ. Dia cuma muter-muter aja, tapi nggak pernah bergeser. Kalau tepat dia jangkarnya, nggak pernah bergeser-geser. Nah seperti itulah pengharapan. Maka Tuhan katakan pengharapan itu seperti jangkar, seperti sauh yang kuat, aman bagi jiwa kita. Ya. Waktu datang gelombang, badai, ya waktu jangkarnya dilepaskan, kapalnya akan baik-baik saja. Kan cuma muter-muter aja dia, muter-muter aja. Ya saudara. Nah inilah gambar kehidupan kita, Bapak Ibu. Hidup kita kita akan tetap kuat dan tidak tergoyahkan ketika kita memiliki sauh jangkar pengharapan kepada Kristus. Amin.
Amin saudara. Katakan kiri kananmu amin. Katakan amin. Amin saudara. Ya. Hidup kita akan tetap kuat dan tidak tergoyahkan dalam kehidupan ini ketika kita memiliki jangkar sauh pengharapan kita kepada Kristus. Orang yang punya pengharapan akan lebih kuat dalam menghadapi gelombang, akan lebih kuat menghadapi badai. Alkitab katakan pengharapan pada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Manusia yang suka mengecewakan. Benar enggak? Siapa yang pernah dikecewakan manusia? Ada? Pak Boyke mau angkat tangan tapi malu dia, gini dia. Manusia yang suka mengecewakan. Amin. Makanya firman Tuhan katakan jangan mengandalkan manusia, jangan berharap pada manusia. Tuhanlah pengharapan kita. Selama kita masih punya pengharapan kepada Yesus, kita akan tetap kuat dalam Dia. Mau badai, mau topan apapun, kita tetap kuat dalam Dia. Karena ada pengharapan nggak pernah mengecewakan. Dia tetap ada buat saya dan saudara. Katakan amin. Saya buka di terjemahan yang beda saudara. Ibrani 6:19, tapi saya buka terjemahan yang beda. Terjemahan sederhana Indonesia, dikatakan begini. Biarlah harapan itu berfungsi seperti jangkar yang mengamankan diri kita, supaya kita terpancang kuat dan tidak terbawa oleh arus apapun. Karena pengharapan kita yang sebenarnya adalah Yesus sendiri. Jadi Yesuslah pengharapan kita. Amin saudara. Jangan pernah berharap sama manusia. Saya pernah dulu berharap sama manusia. Ya saya akan tolong kamu, bantu kamu Pak Leo. Dia ngomong gitu. Baru ngomong 5 menit, dia berubah Pak Boyke. Saya kecewa. Padahal saya berharap pada waktu itu. Wah. Tapi setelah saya baca firman, ternyata berharap sama manusia itu mengecewakan. Tuhan pengharapan yang sejati. Berikan tepuk tangan pada Tuhan saudara. Ibrani 10 ayat 23. Ibrani 10 ayat 23. Oke, 1, 2, 3. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikan setia. Lihat, Dia menjanjikan setia. Berharap kepada Tuhan, karena Dia tetap Tuhan yang setia. Katakan haleluya. Yang ketiga, yang terakhir. Sebelum yang terakhir, saudara. Saudara pernah baca Abraham? Dikatakan begini, walaupun tidak ada dasar untuk berharap, tapi dia tetap percaya. Tidak punya dasar, udah tua, mati pucuk, istrinya mandul, istrinya sudah tua, nggak bisa, udah menopause, nggak mungkin punya anak lagi. Tapi Alkitab katakan dia tetap berharap, walaupun nggak ada dasarnya. Amin. Walaupun hari ini saudara nggak punya pengharapan, nggak punya dasar untuk berharap, nggak ada dasar lagi, udahlah kehidupan saya begini, rumah tangga saya punya apa lagi, nggak bisa, udah nggak ada harapan lagi. Tetaplah berharap sama Tuhan, karena Dia setia. Amin. Karena Dia setia. Dia mengasihi saya dan saudara, Dia pasti pulihkan keadaan kita. Tetap berharap. Jangan pernah taruh pengharapanmu pada manusia. Mengecewakan, pasti mengecewakan. Saya pernah alami, mengecewakan. Tapi hari ini, pagi hari ini, jemaat GBI Bumi Anggrek punyalah pengharapan pada Tuhan. Karena Dia setia. Dia berjanji, Dia yang setia. Dia bukan PHP kan, pemberi harapan palsu. Bukan saudara. Tapi Dia pemberi pengharapan yang pasti buat kita. Katakan amin. Yang ketiga, yang pertama tadi apa? Iman. Yang kedua? Yang ketiga, 1 Yohanes 4:16. 1 Yohanes 4:16. Oke, 1, 2, 3. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada dalam kasih, ia tetap berada dalam. Ya, baca ini, coba. Saudara baca, saudara. Kita telah mengenal dan percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa, perhatikan baik, dan barang siapa tetap berada dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan kasih dan Allah dalam Dia. Allah adalah kasih. Pastikan hari ini saudara tetap dalam kasih Tuhan. Kalau saudara dalam Tuhan, Tuhan juga berada dalam saudara. Yang ketiga, dasar yang ketiga adalah kasih. Katakan kasih. Katakan kiri kananmu, katakan kasih. 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 Ya. Oke? Kita telah mengenal dan percaya akan kasih Allah kepada kita.
Saya percaya setiap kita sudah mengenal dan mengalami kasih Allah. Coba katakan sudah mengenal dan mengalami kasih Allah. Katakan amin. Allah adalah kasih dan barang siapa berada dalam kasih, ia tetap berada dalam Allah dan Allah dalam dia. Jadi ukurannya kasih. Saudara dalam Tuhan dan Tuhan dalam saudara. Kalau saudara dalam Tuhan, Tuhan dalam saudara, saudara penuh dengan kasih. Amin. Amin saudara. Ini dasar kehidupan yang ketiga yang kita punya. Kita percaya bahwa kekuatan kita hanya ada dalam Tuhan. Amin. Kekuatan kita bukan pada harta kita, bukan kepada relasi kita, bukan kepada posisi jabatan kita. Enggak, itu sirna sebentar lagi saudara. Tapi kekuatan kita yang sesungguhnya ada di dalam Tuhan. Amin. Bukan jabatan, bukan keuangan, bukan deposito, bukan kontrakan yang banyak saudara punya. Bukan. Bukan kepada banyak mobil yang saudara punya, bukan. Tapi kekuatan kita ada dalam Tuhan. Katakan amin. Kasih membuat kita menyatu dengan Tuhan, sang sumber kekuatan itu. Ya. Firman Tuhan mengatakan Allah adalah kasih. Firman Tuhan jelas berkata saudara, barang siapa hidup dalam kasih, maka ia berada dalam Allah dan Allah dalam dia. Pastikan hari ini saudara penuh dengan kasih. Amin. Dalam kasih. Allah dalam kita dalam Allah. Berarti kita dalam kasih. Amin Pak. Pak Wel, amin Pak. Iya Bapak. Bapak yang Wel kan? Dia sedang berada dalam kasih. Kalau begitu Bapak Ibu Saudara, katakan baik. Kalau Allah ada dalam kita dan kita dalam Allah, berarti kita penuh dengan kasih. Katakan amin. Berarti kalau begitu setiap orang yang hidup dalam kasih adalah orang yang kuat. Amin. Oh iya dong. Kenapa? Karena ada Yesus dalam dirinya. Katakan amin. Kita dalam Allah, Allah dalam kita, berarti kita penuh dengan kasih. Berarti kalau orang hidup dalam kasih adalah orang yang kuat. Katakan haleluya. Dan siap menghadapi segala sesuatu. Kenapa? Karena ada Allah Immanuel dalam dirinya. Amin. Coba lihat 1 Yohanes 4, 18 sampai 19. 1 Yohanes 4, 18 sampai 19. Kita lihat. Ya, 1, 2, 3. Di dalam kasih tidak ada apa? Ketakutan. Kasih yang sempurna apa? Melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung apa? Hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna dalam kasih. Tidak ada ketakutan dalam kasih. Katakan amin. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Termasuk ketakutan dalam menjalani hidup, masa depan, segala macam, saudara. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut tidak sempurna dalam kasih. 19. Kita mengasihi, kenapa? Allah lebih dulu mengasihi kita. Dari ayat ini kita bisa mengerti saudara, bahwa kasih Allah dalam kita akan membuat kita berani menghadapi segala sesuatu dalam hidup ini. Karena gak ada ketakutan. Siapa yang mengalami ketakutan hari-hari? Coba yang katakan mengalami ketakutan. Siapa yang mengalami ketakutan hari-hari ini? Wih, malaikat semua loh ya. Hebat loh. Hebat jemaat bumi anggrek ini. Coba colek kiri kanan, masih, kalau sakit masih manusia, coba cubit. Masih manusia, coba cubit. Kalau sakit masih manusia, kalau nggak sakit berarti malaikat. Sakit berarti masih manusia. Siapa yang pernah mengalami ketakutan? Yang pernah? Siapa yang hari ini takut? Takut Pak? Kejujuran, bagus Pak. Karena dalam hari Tuhan kita harus jujur, amin. Kalau kita jujur, Tuhan sanggup pulihkan kita. Takut. Kasih Allah dalam kita akan membuat kita berani menghadapi segala sesuatu dalam hidup ini. Karena di dalam kasih tidak ada ketakutan. Amin. Kata amin saudara. Orang yang hidup dalam kasih dan menyadari kasih Allah dalam hidupnya tidak akan memfokuskan, perhatikan baik. Kalau kita hidup dalam kasih dan menyadari kasih Allah dalam diri kita, maka orang tersebut tidak akan memfokuskan ke dirinya kepada masalah, persoalan, pergumulan hidupnya. Bisa nanggap saudara? Saya ulangi. Orang hidup dalam kasih dan menyadari kasih Allah dalam hidupnya tidak akan memfokuskan hidupnya lagi kepada persoalannya,
kepada pergumulannya, kepada kesulitannya, kepada badai yang hidup yang menerpa, tetapi fokusnya kepada apa? Kepada kasih Allah yang besar atas hidupnya. Saya ulangi. Kalau kita penuh dengan kasih Allah dan menyadari kita dikasih Allah, kita tidak akan fokuskan lagi hidup kita kepada kesulitan, kepada persoalan, kepada masalah, badai hidup dalam hidup kita, tapi fokus kita adalah kepada kasih Allah yang besar atas kita. Saya mau tanya, di mana kasih Allah yang terbesar yang dibuktikan, saudara? Dia buktikan kasih terbesar di mana? Di kayu salib. 2000 tahun yang lalu dia nanggung setiap sakit penyakit kita, kutuk malu kita. Dia rela jadi miskin kita kaya, dia tanggung 2000 tahun yang lalu. Itu bentuk kasihnya. Fokus kepada kasihnya, bukan fokus pada masalah. Kalau saudara penuh dengan kasih, saudara fokusnya nggak pada masalah lagi, Pak. Saudara fokusnya nggak pada persoalan lagi, Bu. Saudara fokusnya nggak pada badai yang menerpa saudara, Bu. Bukan, fokusnya kepada kasih Allah. Amin. Masa dia rela mati buat kita, dia nggak mungkin dia nggak menolong kita, saudara. Bisa mengerti, saudara? Amin. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, asal kita salah menyadari semua kasih Tuhan atas kita, maka kita akan menjadi pribadi yang kuat dan tidak akan goyah. Haleluya. Diberi berkat, tidak akan melupakan kebaikan Tuhan. Banyak orang dikasih berkat lupa Tuhan. Benar nggak? Waktu susah, nangis, datang doa, ikut doa, datang doa, ibadah sungguh-sungguh. Begitu ada berkat, ibadah pun jarang. Di sini nggak ada nih. Nggak ada sini. Nggak ada. Siapa bilang nggak ada ngaku? Nggak ada. Gitu kan? Waktu Tuhan kasih berkat, kita nggak lupa Tuhan. Waktu diizinkan Tuhan kesusahan, tidak akan membuat kita kecewa kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita penuh dengan kasih Allah. Amin. Jadi orang penuh dengan kasih Allah nggak fokusnya kepada persoalan lagi, nggak fokus pada masalah. Kita punya masalah, nggak punya pergumulan. Apalagi gembala, saya punya persoalan, saya punya pergumulan, yes. Tapi fokus saya bukan pada masalah persoalan lagi, kepada kasih Kristus yang besar atas hidup saya. Kalau saudara fokusnya kepada kasih Kristus, kecillah masalah saudara itu. Amin. Kecil buat Tuhan. Fokusnya kepada kasih Kristus dulu. Katakan amin Bapak Ibu. Haleluya. Ini ketiga dasar yang saya bagi buat saudara. Saya berdoa jemaat GBI Bumi Anggrek, tangkap nih baik-baik, karena kita nggak tahu ke depan sana tantangan kita alamin, baik bisnismen, pelaku bisnis, baik orang yang bekerja, kita nggak tahu saudara, ya. Tapi kita perlu dasar yang kuat dalam Tuhan, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Kita bangkit diri saudara. Bapak kami sudah dengar firman-Mu pagi siang hari ini. Kami tahu hari-hari ke depan banyak tantangan, bahkan badai yang kami alami. Bahkan hari ini mungkin di antara kami ada yang mengalami persoalan, pergumulan, mengalami kesulitan, kesusahan. Dan firman pagi hari mengingatkan kami bahwa kami harus punya dasar pondasi yang kuat dalam Tuhan. Karena memang kerinduan-Mu adalah kami jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh menjadi orang Kristen yang penuh dengan iman, yang penuh dengan pengharapan, yang penuh dengan kasih. Kami tahu Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kau selalu ada buat kami. Tambah-tambahkan iman kami dari hari ke hari Tuhan Yesus. Tambah-tambahkan iman percaya kami kepada Tuhan hari lepas hari. Engkau pengharapan kami di tengah-tengah dunia yang tidak baik ini Tuhan. Saat orang mengecewakan kami, meninggalkan kami, Engkau tetap menjadi pengharapan buat kami. Penuhi kami dengan kasih-Mu hari ini Tuhan Yesus. Kalau kami ada dalam Tuhan dan Tuhan dalam kami, maka kami adalah orang yang penuh dengan kasih Allah. Orang yang penuh dengan kasih Tuhan gak memfokuskan kepada setiap persoalan, pergumulan lagi, kepada masalahnya lagi. Tapi dia fokus kepada kasih Allah yang selalu menyertai dia. Aku berdoa sungguh-sungguh pagi siang hari ini,
Oleh ketiga dasar ini menjadi benar-benar menjadi pondasi yang kuat dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kepada kepada GBI Jemaat Bumi Anggrek, biarlah iman semakin kuat, pengharapan semakin kuat, kasih Allah semakin kuat dalam hidupmu. Oh Rabba Sandara Batakana Rabo Sandara Batakana Rabala Bala 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 Sikara Bala 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 Sikara Bala 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 Bala. Oh Rabala Bala berdoa setiap jemaat yang mengalami hari-hari Tuhan dengan pergumulan, mereka tidak tahu lagi dan menyerah dah ada di persimpangan jalan Tuhan Yesus. Kuatkan mereka dalam nama Yesus Tuhan. Biar firman pagi ini membangkitkan iman mereka, membangkitkan pengharapan mereka kepada Kristus, membangkitkan kasih mereka kepada Tuhan yang sungguh-sungguh Tuhan. Ada di antara Bapak Ibu Saudara yang datang ke tempat ini sudah tinggal menunggu jawaban. Saudara sedang di persimpangan jalan. Saudara datang ke tempat ini beribadah hari ini. Saudara ingin melihat Tuhan melakukan hal yang dasar dalam hidupmu. Karena kau sudah lama bergumul, udah hampir menyerah. Tapi aku berdoa buat engkau pagi hari ini, siang hari ini, Tuhan memulihkan keadaanmu. Tuhan menyembuhkan kau, memulihkan engkau. Saya nggak tahu siapa orangnya, tapi ada di antara saudara. Tetap kuat dalam Tuhan, jangan mundur. Punya seperti iman yang mengalami pendarahan 12 tahun, dia kejar Tuhan, nggak punya apa-apa lagi. Tapi dia berkata, aku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Punya iman seperti itu. Mungkin keadaan rumah tanggamu sedang di ujung tanduk, mungkin sakit penyakit yang gak kunjung sembuh, mungkin bisnismu hari-hari sedang drop, keuangan yang sulit. Tapi dengar baik, Tuhan sanggup memulihkan keadaanmu. Punya iman yang sungguh-sungguh sama Tuhan, punya pengharapan yang kuat dalam Tuhan, dan biarlah kasihmu melekat kepada Tuhan. Dia Allah Immanuel yang gak pernah meninggalkan saudara. Sekarang